Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.1.A.6, demonstrasi kontekstual, yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan pendidikan yang berorientasi pada murid atau pendidikan yang berpihak kepada murid. Sebelum saya memulai memaparkan, perkenalkan nama saya Nomo Sriyatno dari SMP Darmasyo Sewilangun, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Di sini, saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 8. Ki Hajar Dewantara merupakan seorang aktivis pergerakan kemerdekaan dan pelopor pendidikan bagi pribumi sejak zaman kolonial. Untuk menghargai jasa Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan, maka hari kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kemerdekaan belajar bagi murid, ada tiga hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, guru harus berpihak kepada murid. Artinya, dalam pembelajaran harus berorientasi pada murid atau berpusat pada murid. Yang kedua, guru harus memahami karakter murid. Karena dalam satu kelas pasti memiliki karakter murid yang berbeda-beda, seperti kemampuan anak yang berbeda-beda dan juga gaya belajarnya yang berbeda juga. Kemudian yang ketiga, guru harus bisa menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Artinya, guru di sini harus bisa menuntun anak dalam belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini sejalan dengan semboyan Ki Hajar Dewantara yang tentunya sudah tidak asing bagi kita semua, yaitu Ingarso Sung Tulodo, di depan memberikan contoh atau teladan. Artinya, kita sebagai pendidik harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Ing Madya Mangunkarso, di tengah membangun atau memberikan semangat. Harus memberikan semangat kepada peserta didik untuk selalu belajar, berkreasi, dan berinovasi. Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Harus memberikan dorongan, kebebasan kepada peserta didik untuk terus menggali potensi yang ada pada dirinya. Adapun harapan dari pendidikan yang berpihak kepada murid, yang pertama, memberikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif dan inovatif dalam mengembangkan bakat dan minat, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun kegiatan yang telah saya lakukan di sekolah yang mengarahkan kepada pendidikan yang berpihak kepada murid, yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Tujuan daripada kegiatan ekstrakurikuler ini adalah untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik itu sendiri. Dan kemudian adanya pembiasaan salaman kepada guru ketika baru datang ke sekolah, kemudian adanya pembiasaan sholat duha dan sholat duhur berjamaah yang merupakan pembiasaan keagamaan di sekolah saya. Kemudian juga ada pembiasaan saling berbagi yang merupakan contoh dari pembiasaan sikap sosialnya. Kemudian dan juga ada pembiasaan kerja bakti atau bersih-bersih lingkungan sekolah untuk melatih gotong royong peserta didik dan juga kerjasama dari peserta didik tersebut. Kemudian juga adanya pembelajaran student center atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi, dalam pembelajaran, peserta didik ini berposisi sebagai subjek pembelajaran, kemudian guru berposisi sebagai fasilitator yang mendampingi, mengarahkan selama proses pembelajaran. Kemudian juga dalam pembelajaran, guru menggunakan model pembelajaran yang bervariasi juga media pembelajarannya, sehingga diharapkan peserta didik tidak merasa bosan dan memperoleh pembelajaran yang bermakna. Adapun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan yang berpihak kepada murid. Yang pertama, rendahnya minat dan motivasi peserta didik dalam mengikuti program sekolah. Yang kedua, kemampuan guru dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara yang belum menyeluruh. Adapun solusi yang bisa digunakan dalam menerapkan pendidikan yang berpihak kepada murid. Yang pertama, menggunakan model pembelajaran yang bervariasi.
Jadi Bapak Ibu guru bisa menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, kemudian media pembelajaran yang bervariasi juga yang sesuai, kemudian dan juga strategi pembelajaran yang sesuai dan bervariasi. Kemudian mengembangkan keterampilan dan pemahaman guru terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian tidak pernah bosan memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.